Topik kita kali ini membicarakan tentang korupsi dan demokrasi. Korupsi itu adalah satu hal yang dipersepsikan oleh berbagai macam pihak sebagai satu masalah yang bisa diatasi dengan adanya proses demokratisasi. Tetapi juga pada aspek yang lain, korupsi itu sendiri bisa memiliki potensi untuk merusak demokrasi atau demokratisasi yang berjalan di satu negara. Nah, sehingga hubungan di antara dua variabel ini bersifat reciprocal, bisa menjadi kausalitas satu sama lain, yang mana nanti kita akan bahas bagaimana cara korupsi itu bisa mendiminis atau merusak demokrasi, dan kita juga bisa menguji apakah demokrasi itu betul bisa mereduksi atau mengurangi korupsi. Ya, jadi ini adalah merupakan satu persoalan yang cukup pelik di dalam diskursus tentang pemberantasan korupsi. Nah, kita bisa melihat peta berdasarkan kepada survei dari Transparency International tentang Corruption Perceptions Index di tahun 2020 misalnya. Mereka membuat pemetaan untuk menggambarkan negara mana yang paling korup dan negara mana yang less korup, ya. Semakin gelap di dalam peta ini, negara tersebut digambarkan dengan warna yang semakin gelap, itu adalah negara yang persepsi korupsinya tinggi. Artinya negara tersebut adalah negara-negara yang cenderung diokupansi, dikuasai proses penyelenggaraan negaranya dengan korupsi. Sementara yang lebih ringan atau terang itu memiliki skor yang lebih baik di dalam pemberantasan korupsi. Nah, Indonesia sendiri ini masih termasuk negara yang memiliki ranking tinggi, artinya negara yang berada di urutan bawah dalam pemberantasan korupsi. Bahkan di tahun 2020 ini rankingnya merosot dari 84 menjadi 102. Sementara skornya juga lebih buruk, dari 40 menjadi 37. Nah, ini artinya kita termasuk kategori negara yang korupnya tinggi, jadi di dalam skor yang paling bawah di antara negara yang disurvei. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan, mengapa negara kita yang sudah menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil dalam beberapa kali pemilihan umum sejak tahun 99, ya, paling tidak kita sudah melakukan pemilu selama 6 kali dalam era demokrasi. Pada kenyataannya proses demokrasi kita itu belum bisa mengikis kecenderungan praktek korupsi yang ada di negara kita. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, mengapa hal itu terjadi? Apakah demokrasi dan proses demokratisasi yang ada di negara kita itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya, sehingga korupsi masih tetap merajalela. Nah, di dalam konteks yang lain, kita juga melihat adanya peta negara-negara yang menunjukkan kecenderungan level kebahagiaannya tinggi. Ya. Kalau kita sandingkan peta negara yang korup dengan negara yang berbahagia, ini menunjukkan ada korelasi, yaitu negara-negara yang bahagia itu secara umum menunjukkan level korupsi yang rendah. Ya. Jadi negara-negara Skandinavia ini misalnya di sini Eropa Utara itu di dalam peta persepsi korupsi menunjukkan mereka hampir semuanya ini level korupsinya adalah ringan atau rendah, ya, sehingga rankingnya tinggi di dalam konteks pemberantasan korupsi.
Nah, ini bisa menimbulkan asumsi awal, hipotesis yang cukup meyakinkan bahwa apabila negara itu mampu memberantas korupsi dengan baik, maka akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara yang baik, dan hasil endingnya adalah negara-negara tersebut rakyatnya menjadi lebih bahagia dalam hidupnya. Ya, bisa ada konteks yang mungkin berkelindan satu sama lain dari antara beberapa variabel tersebut, yang pada intinya kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat juga ditentukan oleh seberapa bersih pemerintahan di negara tersebut. Ini adalah asumsi bahwa demokrasi itu bisa berpengaruh terhadap preferensi atau prevalensi keberwujudan korupsi di satu negara. Ya. Asumsi yang ada itu adalah manakala pilihan rakyat dan nilai yang ada di dalam masyarakat itu ikut berperan di dalam pengambilan kebijakan dan kemudian addressing people's need, ya, mengatasi persoalan kebutuhan masyarakat, dan formulating public policy according to those preferences and needs, dan kemudian kebijakan yang dibuat negara itu merefleksikan kebutuhan dan juga nilai yang ada di tengah masyarakat, maka itu akan berkontribusi di dalam mewujudkan tata kelola negara yang baik. Ya. Pada sisi yang lain, democratic practice also means treating people as equals. Di dalam setting demokrasi itu, orang atau rakyat itu diasumsikan memiliki kedudukan yang sama. Di dalam kedudukan yang sama itu, rakyat akan memiliki kemampuan untuk counterbalance mereka yang punya kekuasaan. Rakyat diasumsikan memiliki kekuatan untuk mengontrol orang yang ada di dalam jabatan-jabatan publik sehingga mereka tidak berani untuk menyeleweng. Berbeda dengan kekuasaan yang otoriter, di mana terjadi gap kekuatan rakyat dengan para penguasa, maka rakyat tidak bisa mengontrol para pejabat manakala mereka itu korup. Sedangkan di dalam praktek demokrasi mestinya rakyat lebih memiliki kesetaraan dengan siapapun, termasuk dengan para pejabat itu sendiri, dan akibatnya mereka bisa melakukan kontrol terhadap para pejabat untuk tidak berani korup. Nah, sehingga dalam konteks circumstances yang seperti itu, democratic practice and value reduces corruption dan non-democracies. Sehingga di dalam hubungan yang dilaksanakan dalam setting demokrasi itu bisa mereduksi korupsi kalau dibandingkan dengan yang negara yang tidak demokratis. Countries with strong democratic practices, especially treating everyone equal, maintain civic culture, are considerably less likely to be corrupt. Negara-negara yang memiliki praktek demokrasi yang kuat dan memperlakukan semua orang secara seimbang, secara adil, serta melaksanakan kultur civic, ya, untuk saling kontrol, monitor di antara para pelaku penyelenggara negara, itu considerably less likely to be corrupt. Sangat-sangat mungkin mereka itu tidak akan korup. Itu asumsi hubungan antara demokrasi dengan korupsi. Nah, akan tetapi memang pada kenyataannya tidak seperti teori, ya. Banyak lembaga-lembaga demokratis itu tidak otomatis menjadi sumber pemerintahan yang bersih, meskipun praktek-praktek demokrasi berkontribusi kuat pada pemerintahan yang jujur. Ya, contohnya
lembaga demokratis itu lembaga perwakilan seperti DPR. Ya, kenyataannya anggota DPR, DPRD di Indonesia misalnya, juga parlemen di tempat lain, itu justru menjadi pelaku korupsi itu sendiri. Mereka yang harusnya mengawasi pemerintah justru menjadi koruptor. Banyak anggota DPR tertangkap KPK karena menjadi broker perizinan, menjadi broker proyek, dan seterusnya. Dan dalam banyak kasus seperti IKTP, ya, izin pertambangan, dan seterusnya, itu melibatkan anggota-anggota dewan yang terhormat. Nah, bahkan pemilu sendiri sebagai tools of democracy itu bisa menjadi sumber korupsi. Contoh yang paling sederhana adalah money politik yang melibatkan para kandidat politisi dengan masyarakat yang menerima uang itu, ya, sehingga masyarakat yang harusnya itu punya kewibawaan kedaulatan, mereka menentukan siapa yang jadi pemimpin, tapi kemudian mereka menjual determinasi kedaulatan itu kepada orang yang memberikan uang, walaupun uang itu sebenarnya tidak bernilai kalau dibandingkan dengan marwah kedaulatan rakyat itu. Ya, rakyat mau menerima uang 100-200 ribu pada saat pilkada misalnya, tapi mereka itu menggadaikan leher 5 tahun mendatang kepada orang-orang yang korup. Ya, kalau rakyat itu mau dibeli kedaulatannya dengan uang 100 ribu, 200 ribu, maka kemudian orang yang menjadi bupati, gubernur, presiden, anggota DPR itu akan melakukan rekapitalisasi pengembalian modal melalui sumber-sumber dana publik, apakah APBN, APBD, atau perizinan, atau perencanaan, dan seterusnya, untuk kantong, mengisi kembali kantong mereka yang sudah dihabiskan pada saat mereka membagi money politics. Ya. Nah, sehingga di dalam konteks pemilu ini, alih-alih proses demokrasi memberantas korupsi, proses demokrasi itu sendiri menjadi sumber korupsi, sumber proses terjadinya korupsi. Kemudian media yang juga sebenarnya dalam konstelasi demokrasi itu harusnya juga menjadi watchdog, menjadi pengawas dari pemerintah, justru dapat dimanfaatkan untuk propaganda berbayar, sehingga mereka sendiri tidak mungkin mengontrol kekuasaan. Ya. Misalnya calon bupati, DPR, DPRD itu membayar media untuk kampanye mereka, sehingga para kandidat itu memiliki jasa di dalam pemenuhan kebutuhan finansial media tersebut. Nah, yang seringkali terjadi, media hanya menjadi corong kekuasaan, bukan menjadi counterbalance kekuasaan yang secara ideal itu sering tautologikan, sering diutarakan oleh para teoretisi ketika membahas peran media di dalam demokrasi. Lalu kemudian adopsi sederhana lembaga demokratis itu juga tidak menyebabkan korupsi berkurang. Ya. Bahwa di suatu negara itu didirikan lembaga-lembaga berbasis demokrasi. Tapi kalau rakyat dan juga para aktor di lembaga-lembaga tersebut tidak siap dengan tata kelola yang bersih, tata kelola pemerintahan yang bersih, mereka justru bisa mengobral kekuasaannya untuk taking private advantage on the cost of public resources. Mereka bisa mengambil manfaat-manfaat yang bersifat personal dari proses-proses dan tata kelola yang bersifat publik. Artinya mereka bisa melakukan korupsi. Nah, di dalam konteks tersebut maka hal-hal tadi menjadi evidence bahwa proses dan lembaga demokrasi itu tidak selalu bisa diandalkan di dalam mengatasi persoalan korupsi. World Bank itu memiliki studi yang cukup ekstensif
terkait dengan persoalan hubungan antara demokrasi dengan korupsi dalam satu penelitian di tahun 2000, ya, bahwa salah satu kesimpulan yang ditemukan oleh World Bank, semakin rendah ya nilai demokrasi di suatu negara itu akan menyebabkan korup. Ya, ini adalah merupakan satu kesimpulan di antara berbagai kesimpulan yang lain, misalnya ineffective public institutions. Kalau lembaga pemerintah itu tidak efektif, itu bisa menjadi sumber malapetaka, persoalan korupsi. In unfair elections atau pemilu yang tidak jujur adil, ya tidak jujur dan adil, itu juga bisa mendorong terjadinya carut marut dan korupsi tentu saja di satu negara. Lalu ineffective judiciary, lembaga peradilan yang tidak efektif, tidak terkontrol, tidak terawasi, dan lack of free media, tidak adanya kebebasan media, itu berpengaruh terhadap tinggi rendahnya korupsi, termasuk lack of democracy, ya, atau demokratis tidaknya satu negara, itu berpengaruh terhadap prevalensi korupsi di negara tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah saya utarakan di depan, korupsi itu sendiri menghancurkan demokrasi. Mengapa? Karena korupsi dapat terjadi selama proses pemilihan, money politik, suap kepada penyelenggara pemilu, KPU atau Bawaslu, suap untuk mendapatkan rekom partai, para kandidat harus berbondong-bondong ke pengurus DPP partai, ketua DPP partai, dan untuk dapat rekom mereka kemudian menyuap. Di Indonesia itu bisa untuk kandidat bupati 2 sampai 5 miliar ya untuk mendapatkan surat rekomendasi partai. Ya, padahal seseorang ketika menjabat bupati secara formal itu tidak mungkin bisa dapat ganti 5 miliar kecuali mereka korupsi. Nah, ini menjadi persoalan ya. Gaji bupati misalnya hanya katakanlah 10 juta ya. Lalu kemudian dia bisa dapat biaya operasional atau biaya kontingensi setiap bulan itu 50 juta, tapi itu bukan penghasilan, itu dana kontingensi yang harus dihabiskan untuk situasi tertentu ya. Jadi tidak bisa dibawa pulang sebagai gaji. Nah, kalau dikumpulkan selama menjabat, katakanlah kalau nggak dipakai dana kontingensi itu ya 60 juta, tambah gaji 10 juta, 70 juta, satu tahun hanya kira-kira 800 juta penghasilan bersih seorang bupati. Selama 5 tahun tidak mungkin dapat 5 miliar ya. 5 miliar kurang itu, paling-paling dapatnya mungkin hanya 4,5 miliar. Nah, padahal dia tentu tidak mungkin menyimpan gajinya begitu saja, pasti dia butuh berbagai macam ongkos untuk memenuhi konstituen ya, membantu masyarakat supaya terkesan benevolent. Nah, sehingga angka 5 miliar untuk diberikan kepada DPP agar dapat rekomendasi itu adalah merupakan satu hal yang pasti implikasinya dia harus mencari dana-dana siluman untuk menutup modal yang dia berikan. Belum lagi nanti kalau harus menggerakkan partai, menggerakkan tim sukses, ya relawan, memberikan money politik kepada pemilih, mungkin menjadi seorang bupati bisa dapat atau menghasilkan atau membutuhkan paling tidak 10 miliar biaya. Nah, tentu saja di samping tadi ini suap kepada penyelenggara pemilu dan seterusnya, money politik itu bisa menimbulkan kekhawatiran tentang keakuratan hasil, kemurnian hasil, kejujuran hasil, dan itu bisa menimbulkan protes dan kerusuhan sosial. Nah, tentu saja hal ini menjadikan demokrasi menjadi tidak sehat. Hancur demokrasi itu gara-gara korupsi. Dalam kasus seperti itu, penindasan terhadap protes sosial dapat menyebabkan pelanggaran serius hak asasi manusia, hak untuk hidup, tidak boleh ada penyiksaan, perlakuan buruk, kebebasan berkumpul, itu semuanya terpengaruh. Ya, tidak bisa dilaksanakan dalam situasi chaos akibat orang yang tidak puas dengan proses.
Nah, meski demikian, korupsi pemilu tidak selalu menjadi satu-satunya atau penyebab kerusuhan atau penindasan oposisi, ya, walaupun kerusuhan dan seterusnya itu belum tentu juga diakibatkan oleh adanya korupsi dalam proses pemilu atau pilkada, ya, tetapi ada juga variabel-variabel yang lain tentu saja menyebabkan kerusuhan terjadi. Tapi paling tidak korupsi menyumbang terhadap ketidakpercayaan publik dan kemudian mereka bisa mengarahkan ketidakpuasan tersebut menjadi huru-hara dan seterusnya. Nah, berbicara tentang bagaimana demokrasi dan korupsi seperti tadi sudah saya utarakan saling mempengaruhi satu sama lain. Di dalam konteks yang lain, ini menurut Erik Aslaner, korupsi dan demokrasi itu disebabkan adanya terabaikannya keadilan atau inequality trap, ya. Jadi ada lingkaran setan, negara itu terperangkap di dalam satu ketidakadilan. Ketidakadilan itu menyebabkan low generalized trust, menyebabkan kepercayaan umum itu menjadi rendah, ya, dan menimbulkan high in group trust, dan sebaliknya kepercayaan internal dalam satu kelompok, artinya patrimonial, satu partai, satu ormas itu lebih dipercaya dibandingkan dengan praktek-praktek hubungan antar rakyat satu dengan rakyat yang lain di luar sana, dan itu mengakibatkan adanya patronase, ya, mereka berkong kali kong untuk merampok sumber daya publik untuk kepentingan kelompok mereka, dan itu kemudian mengakibatkan lagi inequality. Jadi muternya seperti itu kira-kira kalau di negara berkembang yang tidak mampu untuk mengatasi inequality tersebut. The dilemma of low trust in strangers and high trust only in your own group. Nah, sehingga kemudian negara itu terpecah-pecah dalam satu segmen kelompok, ya, yang parsial mengutamakan kelompok sendiri dan tidak mempercayai kelompok atau individu lain. Lalu inequality and in-group trust lead to clientelism. Ini kemudian menumbuhkan budaya clientelism, budaya yang mengutamakan hubungan-hubungan yang sifatnya emosional dibandingkan dengan mereka yang punya kemampuan profesional. Di dalam masyarakat yang seperti itu, orang-orang yang menjadi pejabat publik bukan orang-orang yang jujur, bervisi baik, berkinerja baik, tapi adalah orang-orang yang mampu menjilat, berani korup, berani menipu orang lain, ya. Dan sehingga kalau ini sudah terjadi akan susah mengakhirinya. Sehingga kita sebagai rakyat di Indonesia juga harus hati-hati, jangan sampai negara kita terperangkap dalam model yang seperti ini. Inequality itu sendiri ada dua mata uang, ada dua sisi mata uang, yaitu economic inequality dan unfair legal system. Dua-duanya ini berhubungan, saling berkaitan. Manakala di satu negara itu ada economic inequality, satu sisi orang yang butuh makan itu sulit sekali untuk makan, dapat penghasilan dan seterusnya. Pada sisi yang lain, orang-orang kaya itu bisa mempengaruhi proses-proses legal, pembuatan undang-undang, peradilan agar pro kepada mereka. Ya, orang-orang miskin itu tidak memiliki akses terhadap sistem peradilan, penegakan hukum, pembuatan kebijakan, pembuatan anggaran, sementara orang-orang kaya itu bisa mempengaruhi semua hal, mulai dari penentuan anggaran, prioritas program, siapa yang menjadi pejabat di semua level tingkatan dan seterusnya. Dan akibatnya ini terjadi unfair legal system, ya, orang-orang yang
menduduki jabatan-jabatan hanya orang-orang kaya dan kroninya, sedangkan orang miskin itu tidak mungkin bisa mendapatkan akses yang serupa. Termasuk juga ketika mereka berurusan dengan masalah hukum, ya. Orang-orang kaya bisa mengatur hukum seenaknya sendiri, sementara orang miskin tidak bisa. Nah, ini tentu saja akibat dari korupsi yang dibiarkan terjadi dalam sistem demokrasi. Nah, sehingga unfair legal system and corruption itu adalah variabel-variabel kausalitas yang mempengaruhi satu sama lain. Economic inequality and unfair legal systems contribute to corruption by making it more difficult for the poor to have access to the legal system. People in the informal sector have no legal rights. Adanya ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan hukum itu menyebabkan orang miskin tidak punya akses dalam sistem legal. Lalu juga orang-orang yang bekerja di sektor informal kadang-kadang tidak punya hak, ya, tidak punya akses kepada hak-hak penduduk pada umumnya, ya, misalnya untuk menerima bantuan, untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mereka sering dianggap sebagai beban atau sampah masyarakat. Dan surging elite at the top, the elite can evade taxes, bribe officials, and not be prosecuted. Sistem ekonomi yang tidak equal dan sistem hukum yang tidak fair itu menjadikan orang-orang kaya itu selalu berada di puncak. Mereka bisa meng-evade atau tidak mau membayar pajak, tapi tidak dihukum dengan bribe of officials, ya, dengan memberikan gratifikasi, penyuapan kepada para pejabat, dan mereka tidak dihukum, not prosecuted. Ketika mereka itu mungkin tertangkap, mereka tidak disidang, atau bahkan ketika mereka disidang, mereka tidak jadi tersangka, mereka tidak di penjara. Kalaupun di penjara, ditetapkan masuk penjara, mereka tidak harus pergi ke penjara atau pergi ke penjara, tapi penjaranya dirubah jadi hotel, ya. Nah, sehingga ini ada trap, ya, dalam ketidakadilan ekonomi dan hukum. Kalau tidak diatasi seperti yang terjadi di negara kita sekarang ini, akan sangat sulit bagi rakyat biasa untuk memperoleh keadilan. Kita sering mendengar di berita-berita TV, orang nyolong mangga 2 biji masuk penjara 3 bulan, ya. Sementara orang yang menyolong uang rakyat sampai triliunan masuk penjara hanya 3 tahun. Itu pun nanti dipotong oleh keringanan hukuman dan seterusnya, atau kasasi dan sebagainya. Nah, sehingga bisa disimpulkan sebenarnya bahwa proses demokrasi dan demokratisasi itu tidak secara otomatis memberantas atau mengurangi korupsi, tergantung pada variabel-variabel yang lain, ya. Kalau kita lihat banyak negara-negara di dunia ini yang mulai proses demokratisasi sejak tahun 80-an. Rezim otoriter bertumbangan, di demo oleh rakyat, ya. Tapi setelahnya kita tidak bisa melihat negara-negara yang sudah menjadi demokratis itu lalu kemudian menjadi negara yang bersih. Ini artinya politisi-politisi yang baru itu justru menjadi koruptor-koruptor baru juga, ya, yang harusnya mereka bisa mengendalikan pemerintahan, mengawasi dan seterusnya, justru mereka menjadi aktor-aktor yang baru dalam melakukan korupsi. Nah, akibatnya ini bisa membahayakan demokrasi lebih lanjut karena rakyat tentu menjadi tidak percaya. Beda antara negara ketika masih otoriter dengan sesudah demokratis itu tidak jauh bedanya, ya. Bisa meruntuhkan sistem demokrasi pada akhirnya. Selain itu, korupsi dalam konteks tertentu juga menghilangkan human rights, hak asasi manusia. Misalnya obligation to respect, obligation to protect bagi negara, obligation to fulfill, dan all citizens equally and
discriminatory itu ya, tidak bisa dilaksanakan karena korupsi bisa menyogok, menyuap ya, atau merekayasa hukum dan seterusnya, sehingga gagal negara dalam melakukan penghormatan kepada warga, melindungi warga, dan memenuhi kebutuhan warga. Sehingga corruption itu adalah violation, pelanggaran dari human rights. Ya. Human rights salah satu prinsipnya itu the rights to equality and non-discrimination. Bahwa negara itu harus memperlakukan rakyat secara equal, setara, dan tidak diskriminatif. Tapi karena ada suap, bribery, dan seterusnya, ya, maka treatment negara kepada warganya itu bisa berbeda-beda. Mereka yang mau membeli itu diistimewakan, ya, kita melihat dalam beberapa kasus itu koruptor itu malah justru dijemput oleh pejabat tinggi negara, diperlakukan dengan enak, ya, padahal dia maling triliunan duit rakyat, sementara rakyat yang cuma berjualan di tepi jalan harus dibuldoser, harus dikeproi sama petugas dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuk korupsi yang menyebabkan kekerasan terhadap human rights. Lalu di dalam konteks yang lain, ya, human rights itu juga bisa terdestruksi oleh korupsi. Misalnya, if public officials allow the illegal importation of toxic waste from other countries in return of bribe. Kalau ada pejabat mengizinkan import sampah, ini yang terjadi di Jawa Timur, sampah plastik diimport untuk jadi bahan bakar tungku mengolah tahu dan seterusnya, atau tungku-tungku yang lain dalam proses pembakaran. Padahal itu adalah sampah yang berbahaya, ya. Nah, itu tentu bisa terjadi kalau si pejabat itu melanggar ketentuan-ketentuan di dalam penerimaan seperti gratifikasi dan penyuapan, ya. Atau juga di daerah-daerah lain, ya, kecerobohan pejabat menerima suap dari pengusaha dan seterusnya itu menyebabkan terancamnya nyawa masyarakat atau rakyatnya, ya, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga hak untuk hidup yang layak itu menjadi hilang. When an individual must bribe a doctor to obtain medical treatment at public hospital, or bribe a teacher at the public school to obtain a place for her child at school, corruption infringe the right to health and education. Di dalam konteks tertentu, orang mungkin juga menjadi tidak punya akses kesehatan atau pendidikan kalau disuruh membayar ekstra, membayar suap pada dokter atau juga guru. Misalnya, kalau orang mau menyekolahkan harus menyuap, orang mau ke rumah sakit berobat juga harus menyuap, maka kemudian akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan juga menjadi hilang. Itu juga merupakan pelanggaran terhadap human rights atau hak asasi manusia. Nah, sehingga kita bisa menilai sebenarnya kalau ada negara yang sudah demokratis tapi masih korupsi, barangkali bisa jadi negara tersebut baru pada level democratic procedure and institutions. Negara tersebut baru pada tahapan menjadi negara demokratis dalam artian prosedur dan institusinya. Tapi belum masuk ke level yang kedua, democratic practice and values. Negara yang mempraktikkan nilai-nilai demokratis secara sungguh-sungguh, secara substantif, ya. Nah, seperti tadi sudah kita katakan, proses-proses formal demokrasi itu tidak cukup mampu untuk membendung korupsi, karena harusnya lebih substantif
di dalam merealisasikan nilai-nilai demokrasi tersebut. Nah, tadi sudah disinggung bahwa apabila negara itu mampu mengendalikan korupsi, maka pemerintahannya itu menjadi lebih bersih dan check and balance terjadi secara natural sehingga ada efisiensi di dalam legal system, ya, dan itu pada akhirnya akan menyebabkan negara-negara tersebut menjadi negara yang sejahtera, seperti tadi sudah kita utarakan. Sejahtera kemudian menyebabkan orang hidup dalam happiness index yang lebih tinggi. Nah, sehingga di dalam konteks demokrasi itu kita tidak hanya bisa mengandalkan pada proses demokrasi formal kalau ingin memberantas korupsi, tetapi harus masuk pada substansi demokrasi yang menempatkan rakyat itu betul-betul sebagai pemilik kedaulatan yang sebenarnya. Dan juga pada sisi yang lain rakyat juga harus bisa menjaga diri, marwah kedaulatan itu jangan dijual secara sembrono dengan nilai yang rendah. Nah, sehingga di dalam diskusi yang sudah kita lakukan tadi, pada intinya demokrasi itu bisa memerangi korupsi seandainya demokrasi itu bisa menyebabkan terjadinya equality, ya. Jadi demokrasi baru bisa terjadi kalau ada kesetaraan dalam akses ekonomi dan hukum bagi warga negara. Sehingga kita harus bekerja dalam dua arah itu. Menjadikan rakyat itu punya akses untuk sejahtera pada satu sisi, dan mereka juga punya perlindungan hukum yang adil pada sisi yang lain. Nah, sehingga kalau kita bicara secara lebih lanjut, demokrasi itu harus bisa menyediakan sistem perlindungan warga terhadap sosial katastrofi, terhadap katastrofi atau bencana. Ya, pada intinya semua orang itu harus bisa dijamin untuk hidup dalam satu standar kesejahteraan tertentu. Bagi mereka yang karena cacat, karena bencana alam, inflasi, atau juga resesi ekonomi, negara harus memberikan bantuan perlindungan social security agar mereka tetap bisa hidup secara wajar, ya, mungkin dengan subsidi, bantuan permodalan dan seterusnya, training, agar mereka bisa hidup normal. Dan dari situasi ini maka mereka punya kemampuan kapasitas ekonomi untuk melakukan peran-peran sebagai warga negara, dan termasuk diantaranya adalah check and balance terhadap para pejabatnya. Dan di dalam konteks tata kelola tersebut tentu saja harus bersifat komprehensif, ya, tidak parsial. Ini juga kalau kita bicara tentang kebijakan anti korupsi, tidak semata-mata kita harus menegakkan hukum menanggapi koruptor, tapi juga harus merekognisi, ya, bahwa di dalam membuat negara tidak korup itu harus disediakan proses-proses penjaminan kesejahteraan secara komprehensif. Jadi rakyat harus dijamin kebutuhan hidupnya mulai dari basic needs, sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, dan kemudian nanti kalau negara sudah mampu juga memberikan perlindungan terhadap kebutuhan sekunder dan tersier, ya, bisa menjalankan hobi, bisa berolahraga, bisa menjalankan aktivitas-aktivitas lain yang negara hadir memberikan layanan kepada mereka. Sehingga yang namanya demokrasi itu betul-betul menjadi sesuatu yang konkret dan pada akhirnya bisa menyebabkan prosperity terjadi, kesejahteraan terjadi, prosperity terjadi, akan bisa mengurangi preferensi kecenderungan orang untuk korup. Ya, jadi itu rangkaian-rangkaian yang bersifat komprehensif. Saya kira itu untuk pertemuan kita pada kali ini. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih.